Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang pokok pikiran. Nah, sebenarnya anak-anak, pokok pikiran ini sudah pernah kita pelajari ketika di tema 1, yaitu menentukan ide pokok. Masih paham ya tentang ide pokok yang jenis 1/2 yang berada di awal kalimat dan di akhir kalimat, yaitu deduktif dan induktif. Nah, anak-anak, kali ini kita akan menentukan pokok pikiran pada teks fiksi dan non fiksi. Nah, anak-anak, sedikit akan Ibu ulas kembali bahwa pokok pikiran dengan ide pokok itu sama ya. Hanya namanya aja yang berbeda, tapi kalau maknanya itu tetap sama. Pokok pikiran, ide pokok, pikiran pokok, pikiran utama, ide utama itu sama maknanya ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan menentukan pokok pikiran pada teks fiksi dan non fiksi. Nah, pokok pikiran atau pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas ya. Masih ingat ya dengan kalimat penjelas atau gagasan pendukung sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Jadi maksudnya itu sebagai kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung dari pikiran pokok, begitu ya anak-anak. Nah, adapun cara menentukan pokok pikiran pada paragraf, yaitu yang pertama, kita baca dulu seluruh kalimat dalam paragrafnya. Yang kedua, kita menandai mana kalimat awal, mana kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf ya. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di mana, apakah itu ada di awal, apakah itu ada di akhir. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, contohnya di sini ada sebuah contoh. Ibu akan bacakan kalimatnya. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus pada Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku ya. Nah, pokok pikirannya, kalau ini kita bahas, itu pokok pikiran atau pikiran utamanya itu adalah tentang bangsa Indonesia yang hidup dalam keragaman. Jadi pokok pikirannya ada di awal paragraf. Kenapa ada di awal paragraf nih? Ibu Oilim akan jelaskan. Kita bisa lihat ada kalimat penjelas yang mendukung pikiran pokok tersebut. Contohnya, kan dikatakan bahwa bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Nah, kalimat penjelasnya yaitu yang pertama, penduduk Indonesia hidup dalam keberagaman suku, agama, bahasa, adat, budaya, begitu ya. Tetapi masih hidup dalam berdampingan. Dan juga kalimat penjelas yang kedua, bahwa di dalam hasil sensus pada BPS menyatakan bahwa suku Indonesia itu sudah terdiri atas 1331 suku. Nah, sehingga dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya merupakan slogan. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat penjelasnya, begitu ya. Nah, adapun informasi pentingnya yaitu yang pertama, bahwa penduduk Indonesia beragam suku, agama, bahasa, adat, dan
budaya. Yang kedua, tahun 2010 bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Nah, informasi pentingnya ini juga kita dapat dari paragraf tersebut yang merupakan kalimat penjelasnya, gitu ya anak-anak. Nah, sepertinya kalau untuk menentukan pokok pikiran bukan sesuatu yang sulit lagi ya anak-anak, karena di tema 1 dan tema 2 kita masih mempelajari tentang bagaimana menentukan ide pokok, pokok pikiran, gagasan utama, gagasan penjelas, begitu ya. Hanya bedanya kita di sini setelah menentukan pokok pikirannya, kita menulis informasi penting apa yang terdapat pada paragraf tersebut, tetapi dengan menggunakan teks fiksi dan non fiksi. Nah, anak-anak, adapun latihan hari ini yaitu kita buka buku pada halaman 3 dan halaman 69. Di halaman 3 ada teks tentang ekosistem, dan di halaman 69 ada teks tentang sistem irigasi. Nah, yang kedua ini adalah teks fiksi, teks non fiksi maksud ibu ya. Jadi teks fiksi itu kan teks yang tidak nyata ya, berupa imajinasi, karangan gitu ya. Tetapi kalau teks non fiksi merupakan teks yang benar-benar nyata sesuai fakta yang datanya dapat dipertanggungjawabkan atau dibuktikan. Nah, ada teks non fiksi pada halaman 3 dan halaman 69 pada buku tema 5. Nah, dari paragraf tersebut, kalau tidak salah ya, di halaman 3 itu ada 3 atau 4 paragraf. Nah, nanti silakan dilihat bukunya di halaman 3 dan halaman 69. Nah, anak-anak, latihannya tentukan pokok pikirannya dan informasi penting apa yang terdapat pada bacaannya. Nah, setiap paragraf silakan tentukan pokok pikirannya apa dan informasi pentingnya apa. Nah, begitu ya anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Nah, tugasnya silakan dikirim ke classroom dan fotonya jangan terbalik, karena kalau terbalik Ibu Olim susah juga bacanya. Ibu Olim jadi ikutan begini kepalanya kalau memeriksa ya anak-anak. Jadi tolong ya, untuk fotonya dikirim yang benar, diperiksa dulu begitu ya. Nah, silakan dikerjakan dengan benar. Kalau belum ada yang belum dimengerti, silakan di WA atau ditanyakan Ibu Olim. Bisa Ibu ditelepon, oke? Ibu tunggu tugasnya ya. Selamat mengerjakan. Bye bye.